على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Fathus Salam bi Muhimmati Ahkamis Siyam karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'quri Al-Hajuri wafaqahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan puasa at-tatawwu', puasa sunnah. Kita lihat permasalahan yang baru. Mas'alatun, permasalahan yang baru. Hukmu siyami ayyam tasyrik. Apa hukumnya puasa di hari-hari tasyrik? Ayyam tasyrik itu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah Idul Adha. Nah, 3 hari setelahnya namanya ayyam tasyrik. Boleh enggak kita puasa gitu loh? Ya ayyam tasyrik itu. Kita lihat pendapat yang sahih. Wa ayyam tasyrik as-sahih adamu jawazi siyamiha. Dan hari-hari tasyrik, pendapat yang sahih bahwasanya tidak boleh puasa di hari-hari tersebut. Kenapa kok enggak boleh puasa? Karena hari-hari tersebut itu masih dalam rangkaian hari raya sebenarnya. Paham ya? Nah, masih dalam rangkaian hari raya. Jadi antum sembelih di hari pertama 10 Dzulhijjah boleh, tafadhal, setelah salat Id. Ya boleh setelah salat Id ya. Enggak boleh sebelum salat Id. Paham ya? Tapi bukannya haram, halal juga. Disembelih sebelum salat Id halal. Cuman bukan hewan korban itu loh. Paham ya? Selamat bismillah. Cuman sekarang kan pembahasan kita kan korban. Nah, itu disembelih setelah salat Id. Boleh 11 Dzulhijjah ayyam tasyrik atau 12 atau 13 boleh nyembelihnya. Paham ya? Nah, untuk puasa enggak boleh. Untuk puasa di hari-hari tersebut tidak diperbolehkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Illa fil fard, kecuali puasa yang wajib. Wah, apa itu kita lihat biar tambah jelas apa maksudnya yang diperbolehkan, yang dikecualikan ini. Li hadits Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, mereka berdua berkata, Abdullah bin Umar dan juga Aisyah ummul mukminin, lam yurakhas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ayyamit tasyrik an yusamna illa liman lam yajid hadiya. Tidak dikasih keringanan. Rasulullah SAW tidak, nah barakallahu fikum, memberikan keringanan untuk puasa di ayyam tasyrik. Paham ya? Kecuali bagi siapa yang dia tidak menjumpai hadi, tidak menjumpai hewan sembelihan, baru boleh puasa. Nah, itu kaitannya dengan amalan ritual haji ya. Nah, barakallahu fikum, karena haji itu barakallahu fiik itu rukunnya ada berapa? 4 ya. Sedangkan umrah rukunnya 2. Kalau haji itu rukunnya 4 itu apa? Ihram, tawaf, sa'i, sama wukuf di padang Arafah, itu haji. Tapi kalau umrah cuma 3 aja. Ihram, tawaf, sa'i. Enggak ada yang wukuf di padang Arafah. Bagi orang-orang yang tidak wukuf seperti kita di Indonesia misalkan, mereka yang berjamaah atau mereka yang wukuf yang lagi sedang melakukan manasik haji di sana, maka mereka tidak puasa. Kita di sini puasa 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah namanya Yaum Arafah. Nah, adapun 8 Dzulhijjah namanya Yaum Tarwiyah. Itu nah barakallahu fikum masuk dalam rangkaian amalan haji juga. Nah, bisa dilihat sendiri dalam pembahasan seputar haji. Syahidnya di sini kita enggak boleh puasa di hari-hari tasyrik. Nah, kata Rasulullah SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Jangan lupa ya poin ketiga ini, muttafaqun alaih.
Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum. Poin yang ketiga apa? Dan hari berzikir kepada Allah Ta'ala. Bukan makan minum saja. Zikirnya jangan lupa. Paham ya? Takbirannya jangan lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Paham ya? Nah, intinya dengan lafaz-lafaz yang sahih silahkan bertakbir. Cuman, barakallahu fikum, ayyamu tasyrik ini enggak boleh berpuasa. Paham ya? Enggak boleh berpuasa. Ayyamu aklin syurbin wa dzikrillah. Hari-hari yang barakallahu fikum di situ hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian datang juga dalam hadis yang lain, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil idain. Atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa di dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Diikutkan juga ayyamut tasyrik. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Wa barakallahu fikum. Jadi tidak boleh ya berpuasa di ayyamut tasyrik tadi kecuali apa? Kecuali orang yang tidak menjumpai atau tidak mendapatkan hewan sembelian. Bagi yang haji tamattu', ai al-mutamatti' idza adimal hadiya. Yaitu seorang yang melakukan haji tamattu' kemudian apa? Tidak menjumpai hewan sembelian, maka dia boleh puasa di hari tasyrik tersebut. Paham ya? Barakallahu fikum. Tentunya sudah tidak asing lagi ya dalam ayat disebutkan itu ya. Barakallahu fikum. Berapa hari itu? 10. Berapa hari yang kalau yang di kampungnya berapa hari, yang sana berapa hari? Sana 3 ya. Berarti yang 3 di sana, yang 7 ketika udah pulang itu kan. 6. Itu kalau tidak menjumpai apa? Hewan sembelian tadi itu. Karena haji terbagi menjadi 3, haji ifrad, tamattu' sama barakallahu fi qiran. Kalau qiran itu digabung. Paham ya? Digabung amalan haji dengan amalan umrah. Paham ya? Karena kalau antum sudah beramal amalan haji, otomatis amalan umrah masuk di dalamnya. Itu haji qiran. Kalau haji tamattu' itu dia bernikmat-nikmat dengan satu kali safar. Antum dari Indonesia sekali safar ke Saudi. Paham ya? Untuk melakukan umrah terlebih dahulu. Setelah umrah antum enggak pulang antum. Santai-santai sana beribadah, salat, kemudian sampai datang musim haji, sekalian haji situ. Paham ya? Enggak pulang lagi tapi ya. Itu namanya haji tamattu'. Kalau haji ifrad ya haji yang normal seperti biasanya. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Babu afdalis siyam wa ghair, bab puasa yang paling afdal dan yang lainnya. Ini sebenarnya terulang-ulang tapi enggak masalah kita baca. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbas siyam ila Allah siyamud Dawud, wa ahabbas salati ila Allah salatu Dawud." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sesungguhnya salat atau puasa yang paling Allah tercintai adalah puasa Dawud, puasa sunnah ini ya. Naam. Sehari puasa, sehari buka. Dan salat yang paling Allah tercintai salatnya Nabi Dawud juga. Salat sunnah maksudnya. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsah wa yanamu sudusah. Masyaallah. Yaitu salatnya Dawud alaihissalam, beliau tidur barakallahu fikum setengah malam. Sepertiganya untuk salat, seperenamnya untuk apa? Untuk istirahat lagi. Paham? Jadi tidur dulu baru bangun. Makanya nanti beliau menguatkan bahwasanya salat malam yang paling afdal itu di akhir malam. Paham ya? Walaupun boleh diawalkan kalau khawatir enggak bisa bangun malam, boleh juga diawalkan, tapi kalau memungkinkan untuk diakhirkan itu bagus. Karena salat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Paham ya? Barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Wa barakallahu fiikum, kita lanjutkan lagi. Wa kana yasumu yauman wa yaftiru yauman. Yang mana waktu itu Daud alaihissalam itu sehari berpuasa, sehari berbuka. Ini puasa Daud. Jadi kalau salat yang paling bagus salat Nabi Daud alaihissalam, salat malamnya. Beliau tidur dulu, kemudian dibangun, barakallahu fiikum, salat malam baru istirahat lagi. Paham ya? Seperti yang biasa kita lakukan ketika selain Ramadan dan gitu. Ya kan? Tidur dulu, kemudian nanti seperti ke malam terakhir kita bangun salat, biasanya istirahat lagi sebentar. Paham ya? Seperti itu. Nah, cuman kalau seandainya dia tidak bisa bangun
khawatir tidak bisa bangun, boleh diawalkan sebelum tidur. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Hukmu qiyamil lail, hukum atau sebelumnya ada faedah. Apakah ada dalilnya mengenai sifat mahabbah, rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak dalilnya. Jadi Allah taala memiliki sifat cinta, mahabbah, bukan karena butuh pada makhluknya, bukan. Tapi sifat cinta yang layak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba, manusia, makhluk cinta karena butuh, ya enggak? Tapi Allah taala tidak. Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki sifat cinta bukan karena butuh pada makhluknya, butuh kepada hambanya, bukan. Paham ya? Karena itu memang sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, mencintai hamba-hambanya yang beriman, yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersucian itu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya kan? Nah, Allah taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dicintai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dan Allah taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan juga kan? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sifat cinta itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Waktu itu Rasulullah SAW mengatakan la'utiyanna ar-rayah, la'utiyanna hadir rayah. Sungguh aku akan berikan bendera ini rajulan kepada salah seorang yaftahullahu ala yadayhi, yang mana Allah taala nanti akan memberikan kemenangan melalui tangan orang tersebut. Siapa itu? Waktu itu para sahabat sempat berbincang-bincang karena sifatnya mulia. Apa sifatnya? Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu syahidnya. Orang tersebut yang akan dikasih bendera tadi mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta pada dia. Akhirnya mereka berbincang-bincang malam itu ya. Ada yang mengatakan jangan-jangan orang-orang yang jangan-jangan para sahabat, jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam atau macam-macam. Paham ya? Akhirnya apa? Nah, ternyata Rasulullah SAW manggil Ali bin Abi Thalib. Aina Ali? Di mana Ali? Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Langsung dipanggil, suruh datang ke hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya datang Ali bin Abi Thalib. Langsung diludahi. Paham ya? Setelah diludahi sembuh, seakan-akan enggak ada penyakit lagi, bayangkan. Ini khusus ini ya, jangan dipraktekkan ya. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Karena beliau memang Allah Taala berikan keberkahan, kekhususan. Tadi kalau yang lafaz-lafaz khusus jangan pernah antum kiaskan dengan yang umum. Seperti tadi itu membelah dua pelepah korma tadi itu, tancapkan itu khusus. Memang Allah Taala tampakkan pada Rasulullah dua penghuni kuburan yang sedang diadab, itu khusus. Antum enggak boleh mengkiaskan. Paham ya? Nah, berdalilkan dengan hadis itu enggak benar. Kemudian tadi itu mengobati dengan diludahi tadi itu khusus Rasulullah SAW juga. Paham ya? Nah, enggak boleh kita praktekkan kemudian kita ludahkan pada saudara kita, jangan. Enggak boleh ya? Nah, itu perlu diperhatikan karena ada perbuatan-perbuatan yang khusus dan yang umum. Berikutnya ada faedah di sini, faedah. Jami'ul anbiya wal mursalin muttafiqun 'ala arkanis sittah lil iman wa arkanil khamsah lil Islam. Semua para nabi dan rasul sepakat mengenai rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang berapa? 5. Tapi mereka berbeda, bahwa innama takhtalifus syara'i. Cuman mereka itu berbeda-beda syariatnya, gitu loh. Paham ya? Berbeda-beda syariatnya. Kalau masalah rukun iman 6 sepakat, rukun Islam 5 sepakat. Paham ya? Tapi untuk masalah syariatnya beda-beda. Syariat Nabi Musa beda dengan syariat Nabi Muhammad misalkan. Paham ya? Allah Taala mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan minhaja. Paham ya? Masing-masing setiap nabi dan rasul kami jadikan di antara kalian apa? Suatu syariat dan juga panutan atau ajaran. Paham ya? Sehingga bedanya itu. Wa illa sepakat rukun iman 6, rukun Islam 5. Berikutnya masalatul hukmu qiyamil lail, hukum salat malam. Hukumnya adalah sunnah. Para ulama menyebutkan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dua salat sunnah yang muakkadah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum, adalah qiyamul lail witir. Paham ya? Sama salat 2 rakaat sebelum subuh. Paham ya? Jangan sampai malas-malasan ya. 2 rakaat sebelum subuh, tafadhol dilakukan, bisa di rumah, bisa di masjid. Kalau rumahnya dekat dengan masjid, salat dulu di rumah baru ke masjid. Paham ya? Karena sebaik-baik salat sunnah itu di rumahnya.
Kecuali salat wajib baru di masjid. Afdhalus sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib. Bisa dipahami ya? Naam. Jadi kesimpulannya hukum salat malam apa? Hukumnya sunnah. Naam. Ditutup dengan apa? Witir. Ij'alu akhir sholatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Paham ya? Jadi salat malam di akhiran witir. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. Naam. Kalau antum langsung witir 3 rakaat pun boleh. Atau 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Boleh. Yang enggak boleh itu witir 3 rakaat dibikin seperti salat maghrib, itu enggak boleh. Paham ya? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaih, beliau menjelaskan bahwasanya yang tidak diperbolehkan itu adalah menjadikan salat witir itu hayahnya seperti salat maghrib. 2 rakaat antum enggak salam langsung bangkit. Rakaat ketiga baru salam. Nah, itu enggak boleh. Salat maghrib namanya itu. Kalau ingin salat witir, imam 3 rakaat langsung full, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat langsung salam, atau 2 rakaat salam, bangkit lagi 1 rakaat salam. 2 kaifiyah tadi ya, dua-duanya boleh. Naam. Ikhwani fid din, azzani wazakumullah wa barakallahu fikum. Kemudian pendapat yang sahih berdasarkan hadis-hadis yang ada, bacaan dalam salat witir, paham ya? Salat witir yang 3 rakaat itu, nah pada rakaat pertama surat Al-A'la. Rakaat kedua, nah barakallahu fikum Al-Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Paham ya? Al-Ikhlas. Adapun riwayat yang rakaat ketiga Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, itu riwayatnya nah perlu dicek lagi karena dalamnya ada penyakit. Paham ya? Nah, jadi cukup 1 surat Al-Ikhlas. Kemudian doa yang warid tidak perlu panjang lebar, pendek yang sering antum dengar itu ya. Setelah salat nah barakallahu fikum witir selesai, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Yang ketiga agak dikeraskan. Seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa'azzakumullah wa barakallahu fikum, dan itulah yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim mengenai salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah engkau dengannya sebagai bentuk amalan tambahan untukmu. Paham ya? Kemudian Allah Taala mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tegakkanlah salat malam walaupun sedikit. Paham ya? Kemudian juga Allah Taala mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka kalau tidur cuma sedikit. Nah, istirahat, paham ya? Tidur mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau malam tidurnya enggak dipakai tidur semuanya, ada yang mereka bangun salat. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Naam. Kita lihat sini, walam yatrukin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, walam yatrukin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qiyamal laili hadaran wala safaran. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat malam ketika hadir mukim, tidak pula ketika safar. Illa makana min lailatul Muzdalifah, kecuali ketika Rasulullah berada di malam Muzdalifah. Ini Muzdalifah ini juga masuk dalam rangkaian amalan haji nanti. Paham ya? Yaumut Tarwiyah tanggal 8. Nah, barakallahu pergi ke mana? Ke Mina. Nanti bermalam di sana kan? Nah, barakallahu fikum, kemudian nanti barakallahu fikum 9 Dzulhijjah ke Arafah. Nah, wukuf di sana. Nanti kalau setelah barakallahu fikum wukuf di sana, nanti ritual berikutnya baru berangkat ke Muzdalifahan itu. Nah, kita lihat sini, wa kana idza nama an qiyamil lail limaradin aw nahwi shalla minan nahar 12 rakaah. Masyaallah, ini penjelasan bagus sekali. Dahulu Rasulullah SAW apabila tertidur di malam hari, tidak sempat salat malam, beliau salat di siang hari tapi 12 rakaat. Berarti menunjukkan kalau siang hari tidak ada witir. Siang hari tidak ada apa? Witir. Kalau antum menggantikan salat malam antum di malam hari, biasanya antum witir ganjil, kalau siang hari genap semuanya. Paham ya? Genap semuanya. Boleh enggak salat witir 2 kali? Misalkan malam antum udah salat tarawih udah witir kan? Kemudian tidur jam 3 malam bangun. Boleh enggak witir 2 kali? Ternyata ada hadisnya enggak boleh witir 2 kali. Paham ya? Enggak boleh witir 2 kali. Sebutkan di sini ya. Dinukilkan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah. Nah, barakallahu fikum. Nah, bahwasanya tidak boleh witir 2 kali. Naam, tafadhal. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum hidakumullah, witir itu di malam hari. Kalau siang hari boleh menggantikan salat malamnya tapi genap. Genap ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.